Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pioner semuanya? Wah, kita sudah di akhir bulan Mei 2022. Nah, sebentar lagi atau besok teman-teman, itu hari libur dan kita masuki bulan Juni. Nah, bulan Juni ini teman-teman, itu adalah bulan yang akan ditunggu-tunggu. Benarkah Firework ini akan klimaks ya mungkin bulan ini, bulan Juni ini teman-teman. Tapi di penutupan akhir Mei banyak sekali informasi-informasi yang memang harus kita sampaikan kepada teman-teman bahwa memang panel KYC sudah berjalan dengan baik tentunya di Mei ini dan sudah banyak menciptakan validator, lebih dari 40.000 validator, dan saya sendiri 2 akun sudah validator walaupun memang kuota saya untuk memvalidasi itu hanya sekitar akun pertama itu ada 11 orang sudah 100%. Kemudian akun yang kedua itu hanya sekitar 13 orang, kemudian 98%. Nah, ini jelas sekali bahwa validator sedang berjalan dan kemungkinan akan diselesaikan mendatang ya di Juni. Nah, jadi teman-teman, kita meyakini bahwa kapitalisasi FI ini adalah komoditas ya, karena sifat FI adalah uang. Nah, jadi walaupun dia bukan berbentuk uang fiat, tetapi dia bisa disamakan dengan uang walaupun nanti caranya barter. Tapi ya, tidak mungkin kita bisa menghitung kapitalisasi uang pada uang. Nah, jadi situ teman-teman. Jadi kita tidak bisa menyamakan ya nilai ini antara koin FI dengan uang. Jadi nilai FI terletak pada komoditas tadi, bukan pada kapitalisasi pasar seperti mata uang kripto spekulatif di dunia saat ini. Nah, jadi kalau FI coin ini nggak bisa diremehkan karena memang ini sebuah gambaran ke depan bahwa Bitcoin ini akan menjadi satu-satunya alat barter yang memang sangat menawan tentunya. Nah, jadi kalau memang kita mau sukses teman-teman, ya jangan dengan cryptocurrency ini jangan alergi gitu ya. Banyak koin yang akan muncul bisa jadi nanti akan kalau tidak cocok dengan desentralisasinya, dengan komunitasnya gitu ya, itu juga nanti akan hancur dan runyam. Tetapi Bitcoin ini memang disetting untuk kebutuhan umat. Nah, jadi jelasnya ya, kalau mau sukses ya tadi, jangan menceritakan orang lain, tapi mari kita menceritakan tentang kesuksesan kita, yaitu tentang cryptocurrency. Ya, jadi saat ini itu ya teman-teman, kita sudah melihat bahwa ya di negara-negara luar seperti Malaysia, kita sudah melihat bahwa rumah-rumah makan itu akan menerima koin FI. Nah, karena saya tinggal di Medan ya, Sumatera Utara, saya sudah berapa kali tuh ke Malaysia ya, ke Genting Highland, ke Penang, ke Sabah, Kuala Lumpur. Nah, itu kita sudah sering ke sana karena kita dulu kerjasama main MLM terus dengan orang-orang Malaysia. Nah, kita pastikan kalau vendor di Indonesia ini tidak mampu untuk menukarnya ya, maka kita akan round-round ke Malaysia teman-teman. Kebetulan kita sudah punya paspor karena 2019 kemarin kita baru saja juga jalan-jalan ke sana kan gitu teman-teman. Nah, karena pandemi hari ini kita tidak pernah ke sana lagi karena memang pandemi. Nah, jelas kalau open mainnet kemudian Malaysia bisa menerima koin, kita main-main ke sana teman-teman. Nah, kita lihat dulu berapa dana yang harus kita koin yang harus kita bawa ketika kita bisa jalan-jalan di Malaysia dan juga makan di sana. Nah, harapan saya untuk FI ini adalah membangun ekonomi inklusif di mana warga global ya, baik di Indonesia, Malaysia dan lain tempatnya, dapat melepaskan dan menguasai nilai mereka sendiri sehingga menciptakan nilai bagi masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jelaslah ya, teknologi blockchain yang dikombinasi ya dari desentralisasi dan alat ekonomi yang hari ini dibentuk oleh FI itu ya, ini merupakan keajaiban teknologi ya yang bisa memobilisasi individu maupun orang-orang di seluruh dunia. Nah, yang jelas dunia akan lebih dekat melalui pertukaran informasi blockchain teman-teman ya. Ini sangat luar biasa sekali.
Jadi jika saja Malaysia sudah memberlakukan seperti itu, Vietnam memberlakukan seperti itu, Thailand memberlakukan yang sama, kemudian China dan lain sebagainya, maka tidak ada lagi kecanggungan atau kekhawatiran bagi kita pioner di Indonesia untuk bisa menukarkan CoinFi tersebut. Bila perlu mereka datang ke Indonesia untuk membeli ya, memborong, ataupun ya maaf ceritanya ini mengambil ya dari koin-koin yang ada di Indonesia untuk dinilaikan oleh mereka. Nah, kalau dalam sistem itu bisa undercutting. Contoh, CoinFi itu harganya $1.000. Bisa saja mereka membeli dengan harga yang rendah yaitu $800 dan lain sebagainya. Tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya teman-teman. Tapi namanya orang Indonesia tidak ada kesabarannya. Bisa jadi itu akan dilakukan. Nah, jadi jelas ya, kita berpartisipasilah dan memberilah penghargaan kepada kontribusi FI tersebut dengan juga kepada orang-orang yang ada. Nah, jadi dengan melakukan sebuah hal yang positif, kita akan bisa berkembang dan kita akan bisa besar tentunya. Oke teman-teman, inilah informasi di bulan Mei ya 2022 dan kita berjumpa lagi di bulan Juni 2022 besok. Terima kasih, salam sukses semuanya dan tetap klik petir. Jeder, jeder, jeder.